Tuh bonyok gue yang kayak Tuhan banget, gereja banget gitu. Gue masih anak kecil, gue dibawa ke gereja. Benci gue sama gereja. Biasanya gue nonton Doraemon hari Minggu pagi, sekarang namanya gereja benci lu. Selamat datang kembali di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan hal yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Dan sekarang kita kedatangan Brian Siawarta. Kenapa gue bisa di sini? Apa yang terjadi? Hah? Perjalanan hidup, bro. Aduh. Kita nggak pernah tahu lu akan kemana arahnya. Tiba-tiba lu di sini siap-siap ya, bro. Tempat paling berbahaya dari semua podcast yang lain yang gue hindari. Dan gue tuh seneng episode kali ini gue ditemenin dua penista. Karena saya bukan, belum ada tulisannya, saya adalah. Iya. Cuman dianggap beberapa umat penista. Oh ya benar. Bahkan sorry ya Brian, ibunya Yaben pun gak suka sama lu. Iya. Yaben tuh campers. Ibunya apa bapak? Bapaknya. Karena bapaknya pendeta. Om Yaben, maaf ya. Bapak lu pendeta ya? Iya. Saudara gue juga ada tuh, pendeta John gak suka sama lu. Banyak ya. Kebetulan orang-orangnya ada di dalam, mereka akan keluar sebentar lagi. Iya. Gua akan membuat ini jadi indah nih, ini dia. Barang siapa yang terlalu dekat dengan Tuhannya akan pasti dibenci sama umatnya. Gitu. Terlalu dekat. Kata-kata dari siapa? Itu kitab suci yang mana? Enggak, gua tadi bikin. Baru dapat wahyu ya? Iya, rata-rata gitu orang kalau udah deket sama ini pasti dijauhin sama orang-orang yang memang kayaknya lu terlalu deket sama Tuhan lu gitu. Oh, iya. Iri berarti? Iri sebenarnya, iri. Tapi ini kita berangkat dari gosipnya apa, Megrani? Jadi sorry ya, nih. Gas. Gosipnya tuh sebenarnya Brian ini tuh bukan Protestan. Tapi lu tuh sebenarnya Islam kan? Kok bisa? Karena dari statement-statementnya, dari dia dimusuhi sama pendeta-pendetanya, kayaknya pendeta tuh udah ngerasa kalau dia ini Kristen. Bahkan dia itu mempelajari. Melalui kitab ini ya, kitab Islam juga ya? Iya, gue sempat ngambil Islamologi. Tuh. Oh, itu tidak berarti. Bahkan sebelum itu kan dia mempelajari kitabnya dia dulu kan. Makin menguat nih hipotesisnya nih. Jadi ketika dia mempelajari itu, wah ternyata menemukan kalau Islam itu benar. Tapi bisnis di Kristen kayaknya lebih menguntungkan. Di mana 2,5% dibanding 10%. Benar. Tapi itu benar ya? Jangan ketawa. Kayaknya benar ya? Saya bukan penista. Bagus. 4 kali lebih cuan ya? Benar. 4 kali lebih cuan. Coba, benar kan? Jujur saya tidak pernah membandingkannya. Sampai akhir-akhirnya ada teman saya yang membandingkan, saya baru sadar 4 kali lebih cuan. Justru baru sadarnya pas dia sadar. Walaupun lebih benar tapi ini lebih besar. Iya. Tapi besar belum tentu benar. Oh benar. Wah itu aja bisa sebenarnya. Bahaya deh bang. Bagus. Kan yang besar saya. Iya betul. Yang belum tentu benar saya. Benar. Karena kalau kita semakin berjalan di perjalanan rohani ya, semakin kita tahu, semakin kita sadar kita tidak bisa mengenal dan mengetahui Tuhan. Jadi gue sebenarnya setelah berjalan dalam perjalanan sekolah teologi dan lain-lain, makin kesini gue makin agak ragu sama pemuka-pemuka agama, setidaknya di Kristen ya, yang bilang inilah kebenaran. Lah 10 orang bilang kebenaran tapi teorinya beda-beda semua. Jadinya yang mana yang benar gitu kan? Gitu. Jadi yang paling maju lah, yang paling progresif lah. Enggak juga. Saya bisa salah. Dan menurut semua pendeta di Nusantara ini saya salah. Jadi ya sudah, saya salah saja, tidak apa-apa. Tapi gosipnya tidak benar. Walaupun di dalam hati saya ini kebanyakan di dalamnya lebih besar Islam daripada Kristen. Nah, kenapa? Karena di dalam hati saya Indonesia 86%-nya Muslim. Ya. Jadi isi hati saya 86% Muslim. Oke. Betul. Karena buat gue selalu bilang iman gue tuh tidak terletak di sebuah agama. Iman gue terletak di seorang Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus cinta semua. Ini gimana konsepnya, coba lu jelasin ke gue. Enggak, kalau kita salah ngomong, ini kita apa? buku terlarang bukan? Bukan. Progresif.
Enggak, McDani nanyakan gue Katolik, gue agak ngerti nih. Kalau McDani bingung nih, Kristen progresif tuh apa? Apakah lagunya progresif gitu ya, Dan? Progresif tuh yang lagunya Somewhere. Ini konsepnya apa sih? Gue belum dijelasin kenapa lu. Biasanya kita timpuk-timpukan. Jadi kalau kayak ada kitanya nyesel dengan ucapan kita nimpuk sendiri. Kalau ucapan dia nyinggung lu, kita timpuk. Kalau lu tersinggung sama kita, lu boleh nimpuk gua. Ya, boleh silakan. Gue juga ditimpuk nih. Enggak. Lo kan ini. Abis ini gue khotbah. Lo kan pendeta. Lo kan pendeta nggak kita timpuk. Kan mantan. Kan ya. Udah enggak. Itu bukan gosip, itu benar. Oh, kenapa? Kenapa lo enggak? Karena ngeri netizen gitu kan. Jadi lo tau nggak? Izinkan saya selalu untuk mewakili iman dan kepercayaan saya sendiri kepada Tuhan, tidak melewati agama-agama tertentu, karena itu ternyata di Indonesia bisa membuat sekelompok orang. Iya. Gue baru tahu nih Dan ya. Jadi ada Matius 10:22. Wih, mengatakan bahwa dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kenapa lu nggak pakai ayat ini untuk bertahan dari itu? Pendeta. Kenapa? Pendeta. Kenapa lu nggak pakai ayat ini? Itu kuat banget. Iya. Kenapa? Iya. Banyak yang bilang, wah, Jak, kenapa lu menyerah, Brian? Kenapa lu ini? Enggak, karena pendeta itu bukanlah profesi. Pendeta itu panggilan. Oke. Tapi kan lo mendapatkannya melalui sekolah. Iya betul, tapi titel jangan sampai, menurut gue ya, jangan sampai kita tergila-gila dengan titel. Bokap gue bilang gini, kamu mundur dari kependetaan, nggak apa-apa. Kan gue pembisnis, dari keluarga pembisnis. Sebelum jadi pendeta dan sambil pendeta pun gue berbisnis. Jadi gue tidak mengambil 10% itu, saudara-saudara. Karena gue udah memutuskan, gue finansial gue dari bisnis gitu kan. Bokap gue bilang gini, mendingan lu copotin aja itu jubah pendeta. Mendingan lu jubah pembisnis tapi hati pendeta, daripada jubah pendeta hati pembisnis. Gokil Om. Gokil. Gua pikir bokapnya ngomong gini, kamu nggak apa-apa keluar dari kependetaan, tapi balikin uang sekolah pendetanya. Papa udah invest. Enggak lah, ikhlas dia mah. Ikhlas ya. Gokil bokap lu, tapi pas lu keluar dari situ dan lu diserang-serang, apa keluarga lu ngomongnya bagaimana? Gak, bokap gue yang setiap hari paling support lah, dia paling ngerti, dia paling kayak itu emang tuh harus dikasih tahu ke orang Kristen, jangan sendirian aja, maunya sendiri gini. Dia paling ini. Kan gue Katolik, lu pindah Katolik aja men. Katolik banyak santai men. ajakan. Banyak ya? Banyak ajakan. Lu bisa bisa Kristen Katolik itu tidak tersinggungan gitu, karena istilah pastornya kan dipakai sama Kristen, kita santai itu. Santai ya? I see. Pindah aja. Gak tersinggung karena minoritas abang. Iya emang. Kita nunggu gede dikit. Kita bikin Katolik progresif. Wow, ntar saya didatangin sama Paus. Kalau gua dari Islam nggak akan nyuruh lu pindah ke agama Islam. Kenapa? Lu menemukan jalannya sendiri. Tapi gue yakin lu nanti Islam. Semua kan Islam pada waktu itu. Iya, karena 80% kata lu kan bilang di hati gua tuh dari saat Muslim. Nabi Isa turun kan? Iya. Udah telat. Kalau Nabi Isa turun udah telat, Bapak. Ini ada data yang menarik ya. Terlahir dari keluarga pembisnis yang melayani Tuhan. Udah benar tuh ya? Betul. Oke. Kedua, itu karena ibunya mengalami mujizat kesembuhan. Betul. Di mana duri tulang punggung ibunya hilang setelah didoakan terus oleh teman ibunya. Dokter di Singapura sampai bingung. Itu bisa apa itu? Maksud gua bingungnya karena lu waktu di Singapura pakai BPJS, dokternya iya, bingung. BPJS Singapura. Mohon maaf, waktu itu belum ada. Mohon maaf, belum ada. Itu jadi teman nyokap lo doain semalaman tuh? Doain nggak setiap minggu, selama setahun dia doain. Jadi nyokap gue tuh pas kecil kepleset di tangga, punggungnya kena ujung anak tangga. Oh, anak tangga. Nah, kalau masalah yang berhubungan dengan tulang punggung itu nggak langsung. 10-15 tahun kemudian baru keluar. Nah, jadi pada saat nyokap gue baru punya gue. Sorry, itu pecahan tulangnya berarti? Enggak, dia kena bentur aja, tapi itu prosesnya nggak langsung keluar. Oke. Jadi dia pelan-pelan tumbuh, kecil-kecil kan kagak tahu kan. Iya. Tapi 10 tahun kemudian ternyata satu hari dibawa cek ke dokter, itu ada, kalau di MRI itu ada kayak duri yang nusuk ke syaraf dalam gitu. Gua umur 4 tahun,
adik gue umur 2 tahun. Singkat cerita, makin lama makin parah, dokter bilang harus operasi. Nyokap gue kagak mau, terlalu beresiko. Tapi temen dia yang baru kenal Tuhan, datang doain selama setahun tuh. Bilang setiap minggu, oh nyokap gue kan gak percaya Tuhan Yesus kan, dari kita Konghucu lah. Lu harus percaya Tuhan Yesus, dia bisa nyembuhin gini. Dibawalah pendeta yang ini punya karunia menyembuhkan, pendeta yang ini punya super power ini, itu. Singkat cerita yang namanya orang udah kepepet, Tuhan manapun kalau bisa sembuhin gue, ya gue terima lah. Ya udah, dia percaya Tuhan dan dia mulai berdoa. Ibu Ida Dayak juga kalau udah ada dipanggil ya. Iya, Hello Kitty juga kalau kita dibilang bisa nyembuhin dia percaya. Ya puji Tuhan waktu itu Tuhan Yesus yang dibilang bisa nyembuhin. Dia percaya, dia berdoa sendiri sampai akhirnya hilang gitu aja. Sampai dokter di Singapura terkejut dan bingung. Dokternya orang Buddha, dia bilang, lo orang Kristen ya? Gue sering lihat yang gini-gini, yang sembuh-sembuh aneh-aneh gini nih. Ini terjadi sama orang Kristen. Udah langsung nangis semua. Jadi percaya Tuhan. Jadi ibu akhirnya percaya Tuhan di situ ya. Momen login tuh. Cuman kontradiktif banget ketika ibu lu udah percaya Tuhan dan lu juga sudah mengenal Tuhan lebih dalam. Ibu lu malah menyesatkan lu karena lu ditato. Gue masih umur 12 tahun belum tato waktu itu. Belum. Jadi tuh bonyok gue yang kayak Tuhan banget, gereja banget gitu. Gue masih anak kecil, gue dibawa ke gereja. Benci gue sama gereja. Biasanya gue nonton Doraemon hari Minggu pagi, sekarang namanya gereja benci lu. Bener juga ya. Kata dokter yang Buddha, ada tuh karma. Iya bener juga ya. Berarti kan lo udah menabur tuh, umur 12 tahun. Lo pas kejadian ini umur berapa? 30 berapa? Sekarang 35. 35 ya. Ya kejadian sama kayak 23 tahun berikutnya. Kayak ibu lu lah, ibu lu kena benturan kejadiannya setelah beberapa tahun. Iya, nemu duri ya. Gitu. Sebenarnya kalau kasih tahu penyakit duri itu ke nyokap lo ke orang-orang Sunda, cuma tinggal dikasih nasi putih dong kan? Durinya nggak bisa. Ya bener kan? Jadi ada. Anjing kan durinya di tenggorokan bukan di tulang belakang. Iya. Tapi yang proses ibu lu nyesatin lu tuh gimana sih? Nganggap lu sesat? Enggak. Jadi itu pada saat itu gua kan nggak suka lah ke gereja, anak kecil, apaan sih gereja. Jadi gua nggak pernah bener-bener dekat dengan Tuhan. Sampai gua selesai kuliah nah itu gua mulai bandel tuh. Nah di tengah-tengah mulai bandel itu gua malah eksis quarter life crisis kali ya, 25 tahun kayak. Jadi buat apa gue hidup? Tujuan hidup tuh apa? Nah disitulah gue mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Nah pada saat itu gue jadi mau berasa ada panggilan untuk sekolah Alkitab. Nah waktu itu mau ke Australia. Nah nyokap gue, dan di waktu itu juga gue udah lama pengen tato. Tapi gue waktu itu akhirnya baru memutuskan untuk tato. Nyokap gue bilang, lu kan sekolah Alkitab, lu mau jadi pendeta. Lu mau jadi pendeta sesat? Iya kan, siapa yang mau dengerin khotbah kalau ada tato? Gue bilang, enggak lah Ma, gini. Nyokap gue bisa meramalkan masa depan. Kalau untuk non-Kristen meramalkan masa depan, kalau untuk Kristen namanya bernubuat gitu kan. Foretelling gitu kan, bener. Kata-kata orang tua emang doa banget. Bukan salah nyokap, salah gue. Iya. Artinya setelah lo tampil di login, orang-orang nyerang sama lo? Orang Kristen. Orang Kristen nyerang sama lo dan sama login dicuekin karena udah tinggi views-nya. Itu kan salah saya. Udah nggak penting dia. Tapi yang paling nendang komen-komennya tuh apa ke lu yang paling anjing? Akhirnya ya lu berpikiran untuk keluar mengundurkan diri dari pendeta. Itu tentunya pemikiran yang dalam dan banyak ya gue pikirin, gue doain sama ngobrol sama teman-teman juga kan. Karena sebagai seorang figur pendeta, selain memang gue tidak setradisional yang lainnya dan bisa sering gini-gini. Kita kalau di Kristen tuh bilangnya ada urapan gitu kan. Setiap pendeta ada urapan. Ada yang punya urapan bisa menyembuhkan, ada yang kayak super power gitu kan. Urapan gue itu menggegerkan dunia Kristiani. Setiap tahun sekali selalu ada sesuatu yang statement gue, konten gue, atau apa yang gue lakukan yang menggegerkan orang gitu. Karena biasanya mengekspresikan sebuah cara pandang Kristiani yang tidak lazim atau tidak tradisional. Dan kali ini udah seheboh itu sampai setiap gereja 2 bulan terakhir khotbahnya semua tentang apa yang statement gue itu gitu kan. Bukan cuma tentang bukan di level netizen di semua sinode, semua gereja khotbahnya semua tentang gue.
Beberapa bahkan pakai foto gue, kayak ini foto dari mana? Ih, jelek banget yang gantengan dikit bisa nggak sih gitu kan? Nah, kalau nggak apa-apa lo mau khotbahin gue sesat dan lain-lain, mungkin fokusnya dikit. Itu cuma gara-gara lo menceritakan tentang pemikiran Kristen progresif, tapi mereka Kristen posesif. Saya tidak bilang apa-apa. Saya umat muslimu tidak bilang apa-apa. Bagaimana kalau Kristen agresif? Muslim hanya Gue mengetawakan pikir pertama kali dengar lo ngomong Kristen progresif, gue pikir ada bentuk fisik gerejanya. Namanya GKP. Gitu, Gereja Kristen Progresif. Asyik. Tapi ternyata nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kita bikin bareng. Enggak, saya nggak ikut. Oh iya, kamu nggak Nggak, dia mau musiknya aja. Lo megang DJ. Enggak. Tapi pakai kata Kristen progresif itu kesalahan terbesar gue. Oh, lu yang nyebut sendiri, bukan orang-orang. Di login itu gue sebut. Oke. Tapi lu tau gak sih, sebelum login itu gue kagak pernah bilang nyebut kata itu sama teman-teman gue juga kagak pernah. Lo dapet wahyu di login itu. Gue dapet zoom terus. Enggak. Alasan terbesar gue karena itu kan sebenarnya bukan portal orang Kristen, itu kan portal Indonesia. Berarti 86% pendengar kan Muslim kan. Betul. Yang denger Kristen paling ya 9%. Bukan portal apa tadi bilang? Kalangan sendiri orang Kristen. Iya, Indonesia. Iya. Portal Prabowo. Enggak. Kita tidak perlu masuk ke sana. Tapi kenapa gue memakai kata progresif? Karena kan gue dipanggil untuk merepresentasikan diri lo. Umat Kristiani sebenarnya ceritanya kan. Betul. Selain gue pakai disclaimer bahwa ini pandangan pribadi gue juga mau memberitahu semua teman-teman yang beragama lain, terutama teman-teman yang Muslim, bahwa gue tidak mewakili yang umum, tapi gue mewakili sekelompok orang yang punya pemikiran yang sama. Berarti gue nggak semua orang, tapi beberapa orang. Gitu. Dan kenapa gue pakai kata progresif? Karena salah satu pahlawan iman gue adalah Gus Dur. Dan dia, kalau correct me if I'm wrong, dia adalah figur Islam progresif. Betul. Gitu. Jadi gue cuma pengen menyatakan bahwa di Kristen ada juga kok yang cara pikirnya berbeda dan seperti ini, kita merespek semua agama. Kita tidak merasa Kristen lebih baik, lebih hebat, lebih benar, yang sama. Jadi gue selalu mikirnya ke non-Kristen. Nah, seringkali yang collateral damage-nya nih dibakarnya gue di belakang. Karena menurut gue gitu. dia lupa. Ketika Gus Dur seperti memberikan pikiran Islam progresif, dia lupa zaman itu belum ada sosmed. Iya. Zaman dia Kristen progresif, sosmed di mana-mana. Lebih inget gak? Kan waktu itu kan ada kejadian nih, ada seorang pendeta yang terjebak masalah perbandingan 2,5 dan 10%, bandingin cara sembayangnya. Iya. Gosipnya sebelum potongan itu viral tuh ngomongin dia. Oh iya, bajunya sama. Iya. Seneng dong loh. Ampas. Saya hampir bilang kar. Tapi Matius itu benar berarti ya? Benar, Matius 10:22. Makanya masuk. Enggak. Tolong penuhin dong kuota kami. Justru gue mau nyinggung dia. Kan dia ininya terinspirasi dari Gus Dur. Kenapa nggak ke Islam aja sekalian? Sama lu, sama Habib Jafar. Saya membuat onar. Kalau di sini saya aman, gak bakal masuk. Sama mainnya yang dibikin marah orang sini aja. Aman, gak ada somasi. Lo sedek-dekan apa tuh? Kalau kesana saya langsung deg-degan, selesai saya. Degan banget ya? Dalam apa pasti itu terjadi? Ya gue menyayangkan aja sih. Kayak ternyata cara pandang kita secara umum nih, sebagai umat beragama, setidaknya di server gue, kok masih begini banget gitu ya, kayak pandangan yang baru aja. Gue dulu selalu berpikir bahwa statement yang teman gue keluarkan, Bang Yeri, dia bilang gini, kita berbeda, bersama nggak harus sama. Betul. Gue kira itu adalah statement untuk semua, untuk pembicaraan lintas agama. Okay. Ternyata itu sangat dibutuhkan di dalam agama aja, di dalam agama gue sendiri pun. Dan kadang-kadang hari ini toleransi itu udah menjadi sesuatu yang sangat umum. Kita bisa bertoleran dengan orang yang berbeda agama. Gue sama lu, oke, kita memang imannya beda, cara pikir beda, nggak apa-apa. Agree to disagree. Setuju bahwa kita nggak sama. Tapi kalau di iman sendiri nggak bisa. Kalau nggak sama tuh musuh. Kalau nggak sama gue harus serang, gitu kan. Nah itu aja yang disayangkan. Ya di Islam juga kalau sama bid'ah, kalau nggak sama bid'ah. Ya karena kalau nggak sama disuruh keluar kan. Iya. Ya gitu kan. Iya. Karena kita satu mangkok nih, lo nggak sama di mangkok itu lo keluar. Iya. Ya bener kan? Bener. Bahasanya di komennya gue sekarang udah yang haters gue udah kayak
Kalau ada, jadi gini, yang gue seneng nih sekarang di pos-pos terakhir gue dihujat Kristen-Kristen, ya nggak semua yang tradisional aja, tapi biasa kan yang paling vokal nih. Gue dibela teman-teman yang Muslim. Oke. Apa sih salah dia? Orang gue diberkati dengan videonya. Oke, dia motivasinya. Nah, abis itu teman-teman Kristen, udah ambil aja, kita nggak perlu, ambil ini, gue seneng kalau lo ambil gitu. Wah, kalian gimana sih? Tapi lu merasa gimana ya? Lu bisa jawab nggak ya? Sebenarnya lu ngerasa bersalah nggak mengeluarkan statement ini? Jauh di dalam lubuk hati lo nih. Komen-komen yang paling bilang seneng. Bang Brian, terima kasih ya. Wah, saya jadi teringat Allah. Sekarang saya sering sholat lagi sejak saya nonton kontennya Bang Brian. Tuh. Ada itu. Banyak. Tuh dah. Itu yang gue suka. Tuhan, ambil dia ke Islam. Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งในทารกที่นี่ serem nih. Masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila jadi. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi, sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.